apa-apa, tapi tunggu dia kerja. Kalau masih sekolah jangan pikirin duit, tapi pikirin pelajaran. Pikirin bagaimana supaya sekolah itu lancar, dapat nilai bagus, itu baru yang bener. Jangan otaknya duit. Ini tuh dia lagi pusing mikirin duit. Karena nggak ada duit. Duitnya dia tuh semua di laki-laki itu. Dan itu belum ditransfer. Uang endorse-nya dia tuh masih ada di laki-laki itu dan belum ditransfer. Makanya dia bingung gimana caranya nih gua mau beli ini, mau beli itu gitu. Ya, jadi kalau dia bikin panjang lebar, nah soal email itu baru, email itu bukan email lama, itu email baru. Karena saya ditegur, Loli terlalu sering banyak main handphone. Kalian bisa baca Google Translate aja. Gitu ya, kalian mau percaya dia silakan, tapi kalau ada yang endorse dia berarti berurusan dengan saya. Pertama, kamu pasti jualannya akan bermasalah. Kedua, setelah kamu transfer dia kamu akan rugi. Kenapa? Karena saya suruh hapus nantinya ya. Katanya nggak mau pulang ke Indo. Bagus, nggak usah pulang ke Indo ya, kamu di sana aja. Perlihatkan kita semua kalau kamu bisa jadi anak sukses, tidak ada masalah. Yang penting anak dua ini, yang cowok ini, mudah-mudahan tidak mengikuti jejak kakaknya ya, mudah-mudahan tidak mengikuti jejak kakaknya. Bukan begitu Ibu Dea? Iya, betul sekali. Ya, ini jadi pelajaran untuk ibu-ibu semua ya. Kalau punya anak rebel, lebih baik jangan disekolahkan di luar negeri. Karena apa? Jauh dari jangkauan. Kita tidak bisa kontrol dengan baik. Tapi yang namanya orang tua, apalagi single parent, gue tuh selalu pengennya yang terbaik untuk anak-anak gue. Mungkin ini miss-nya gue, kesalahan gue terlalu jauh menaruh dia. Tapi setelah gue pikir-pikir, banyak banget input dari orang katanya, udah ambil aja bawa ke Jakarta. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya nggak usah deh, mendingan dia di situ aja. Mendingan dia di situ aja, dia belajar mau jadi apapun dia, dosa sudah ditanggung sama dia karena dia sudah akhir balik. Loli sudah akhir balik walaupun masih di bawah umur 16 tahun. Tapi tetap balik lagi, kalau dia terima endorsement apapun itu, pasti saya akan cancel. Ya kalian mau kasihan, lo kasihan aja sama itu anak, kasihan. Kalau bila perlu kalian buka open donasi deh. Ya daripada tuh anak main handphone melulu, ditegur terus sama gurunya, sama sekolahannya ya. Mendingan kalian open donasi sekalian ya. Daripada kasihan-kasihan. Kalau kalian kasihan, kalian bantuin bayarin sekolahnya. Itu baru betul. Nah, jadi sekarang setelah saya pikir-pikir, saya ketemu sama beberapa ustadz, beberapa ustazah, terus orang-orang yang pernah menyekolahkan anaknya di luar negeri ya. Saya dapat input yang begitu bagus. Mereka bilang sudah biarin aja, biarin dia di sana, mau jadi apa yang nanggung, gitu katanya. Ya, dia itu stres itu karena dia nggak punya uang. Dia tuh bingung nggak punya uang. Saya tahu betul anak saya. Saya tahu betul anak saya. Kan saya yang mengandung, kan saya yang membesarkan, kan saya yang mendidik, kan saya yang ngurus. Jadi saya tahu betul itu anak lagi tidak punya uang, makanya dia begitu. Ya untuk meminta belas kasihan kepada kalian ya. Pokoknya siapapun yang mengendorse anak saya, ya saya akan gagalkan. Saya akan gagalkan no matter what, saya nggak peduli. Karena uang masih ada. Ya. Saya nggak peduli kasihan anaknya kena mental ini. Yang kasihan itu justru saya. Harusnya saya yang dikasihanin. Saya yang membesarkan, saya yang mendidik, saya yang melahirkan, saya yang mengandung. Ya, dia itu menjadi seperti itu ketika umur berapa deh? Maksudnya seperti itu seperti gimana sih? Yang rebel banget begini. Dari umur berapa? Susah. Aku malah sampai nggak bisa berkata. Dari kecil, dari bayi saya berikan kasih sayang begitu banyaknya. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai 10 tahun, 11 tahun. Ketika dia punya banyak teman-teman baru, dia mulai berubah. Ya. Kenapa Kak endorse-nya digagalin? Saya tidak mau anak saya menerima endorse ya.
Kalau memang dia mau mandiri, ya sudah mandiri aja, nggak usah terima endorse. Ya kalau memang ada yang mau bantuin dia, ya sudah, kenapa dia harus terima endorse? Berarti kan nggak ada yang mau bantuin dia. Berarti kan nggak ada yang mau bantuin dia. Ya kan? Kalau ada yang mau bantuin dia nggak akan susah payah untuk bekerja. Open endorse. Itu kan logika nalar kalau orang masih bisa dipakai otaknya. Kalau memang dia ada yang mau bantuin, dia nggak akan heboh-heboh buka endorse. Nggak akan. Tugasnya pelajar itu adalah belajar. Tugasnya anak sekolah itu adalah belajar. Anaknya kelaparan, tahu dari mana anak saya kelaparan? Dia itu sekolah di boarding school. Boarding school paling mahal di UK. Tahu dari mana anak saya kelaparan? Makan, minum, tidur, baju semua dicuciin di sana. Kelaparan dari mana? Kelaparan dari mana? Kelaparan dari mana, saya tanya. Saya tanya kelaparan dari mana? Orang semuanya udah disiapin, mau makan pagi, makan siang, makan malam, semua udah disiapin. Jangan bilang kelaparan, memang dia saya taruh di sekolah impres. Kalau memang dia merasa dia sudah diadopsi oleh seseorang, mintalah uang sama yang mengadopsi dia, walaupun itu tidak bisa. Ya kan, selama ini kan yang dia panggil papa kandungnya aja nggak dianggap, ya kan. Dia malah memanggil orang yang baru Jadi gini ya, kalau di rumah itu, ya itu laki sama si anak saya ini tidak pernah ngobrol. Jadi ngobrol itu tuh saya bisa hitung pakai jari. Jadi mereka tuh tidak punya kedekatan yang sangat signifikan. Tidak punya sama sekali. Tidak ada kedekatan yang signifikan yang saya lihat, misalkan dia nonton berdua di rumah atau ngobrol membahas sesuatu, nggak ada. Jadi waktu si laki itu masih ada di rumah, ya si Loli itu ada di kamar di atas. Jadi saya nggak tahu kapan waktu ngobrolnya. Mungkin waktu ngobrolnya ketika si laki itu nganterin si anak ini pergi ke sekolah ke London. Karena setahu saya yang ada di rumah dan saya cek dari CCTV, mereka tuh tidak pernah yang namanya bersama-sama atau ngobrol. Gitu. Ya, pokoknya intinya adalah kemauan saya itu dia stay fokus saja belajar, gak usah mikirin duit. Sekarang dia mikirin duit ini karena dia bingung bagaimana mau ganti itu kuku sambungannya dia tuh. Kuku sambungannya dia yang udah mulai panjang. Ya, dia bingung tuh bagaimana tuh caranya dia mau beli traktir teman-temannya di sana. Dia bingung. Gitu, makanya dia sok-sokan open endorse. Makanya saya tidak mau dan saya tidak akan mengizinkan siapapun yang mengendorse anak saya. Tidak akan, ya. Tidak akan pernah. Nah, kalau yang disebutkan sama Loli dikunciin, memang saya kunciin karena dia buat kesalahan. Memang, tapi kalau yang kayak makan gitu-gitu terus dibilang katanya dipaksa suruh live, semua bisa jadi saksi kok. Dia mau live dengan kesadaran sendiri, katanya mau membantu miminya karena dia tahu sekolah di London itu mahal. Jangan masih kecil, kalau masih kecil sudah bisa memutarbalikkan fakta, sudah besar saya nggak tahu mau jadi apa. Gitu. Tapi balik lagi, ya, suatu saat nanti kalau dia minta pertolongan, saya ada di garda paling terdepan untuk menolong. Ada anti Dea juga yang akan menolong. Dea aja WhatsAppnya di blok. Coba kasih lihat ya. Dea WhatsAppnya di blok. Semua orang yang menasehati dia dengan baik, semua WhatsAppnya di blok. Gitu. Saya nggak mau gini ya, saya kasih tahu. Semua orang tua pasti punya cara didik anak berbeda-beda, ya. Jangan disamain cara didik saya dengan cara didik kalian. Mungkin cara didik kalian berbeda dengan cara didik saya. Kalau cara didik suka ya seperti ini, ya. Karena itu anak saya bukan anak kamu. Harus dipahami, oke? Kalau dia anak kamu, terserah kamu mau apain. Tapi kalau itu anak saya, darah daging saya keluar dari perut saya secara normal, saya yang berhak mendidik anak saya. Gitu. Ya. Katanya Mimi yang ngeblok
WhatsAppnya. Loli itu kalau nge-WhatsApp saya cuman minta uang, nggak pernah nanya kabar kayak Mimi how are you, what are you doing today, nggak. Mimi uang aku habis, itu selalu yang dia WhatsApp ke saya gitu. Tapi ada saya marah? Enggak, saya nggak ada marah. Mana dia coba? Udah dibuka sama dia. Sekarang blog lu udah dibuka. Jadi buat kalian ya, mau itu anak ngomong apa, kalian harusnya udah bisa berpikir secara nalar kalian dijalanin. Anak umur segitu jauh udah bisa begitu. Yang saya takutkan itu sekarang adalah bagaimana dia tumbuh kembang secara dewasa, itu aja. Itu aja. Gitu. Itu aja, saya kasihannya itu aja. Tapi kalau kalian tanya saya bagaimana, saya sudah ikhlas. Gitu. Loli dibolehin gak main sama temennya? Dibolehin, asal temennya bener. Kalau temennya gak bener, tentu saya gak bolehin. Kayaknya semua ibu-ibu di dunia ngeliat deh, kalau misalkan anaknya punya temen yang gak baik, pasti gak akan diizinin. Jadi bukan saya aja. Kayaknya semua orang tua yang ada di dunia ini pasti melakukan hal yang sama. Bedanya Loli itu anak artis, yang lain bukan anak artis. Gitu. Ngeri anaknya depresi. Dia pasti depresi lah. Tapi depresi dia itu depresi yang dia buat-buat sendiri. Saya pun tidak tahu. Karena sebelum pergi pun saya sempat tanya, ya kan. Dan kita sempat ngobrol. Kamu di sana jaga diri baik-baik. Yang Mimi pesan cuma satu. Belajar, fokus, banggain orang tua yang tinggal sendiri. Gitu. Udah itu aja. Dia aja pergi. Aduh gak mau ngomong. Gak mau ngomong. Udah, pokoknya kalau kalian mau membuli saya, katanya sebagai orang tua yang jahat, silahkan. Karena setahu saya kalau orang tua yang jahat itu tidak akan mau menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya sih. Apalagi sampai jauh banget, itu gak mungkin, gak masuk logika ya. Kalian bisa lihat tuh banyak banget di berita ibu-ibu jahat seperti apa. Anak dari balita umur 3 tahun udah diinjak, dimatiin puntung rokok di pipi, ada yang dipasung, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa megang gadget. Tapi kan kalau anak saya berbeda. Dan kalau misalkan kalian mau bilang saya ini itu, coba kalian flashback aja deh bagaimana saya sebelum punya anak kedua dan ketiga, bagaimana saya begitu cintanya dengan anak satu-satunya perempuan saya, bagaimana cara saya mendidik dia. Kalau misalkan dia dengan umur yang sudah beranjak mau dewasa, teenager, 16 tahun, dari 11 tahun dia sudah berubah, itu sudah bukan kapasitas saya lagi. Kenapa? Karena saya ini bekerja. Saya tidak bisa yang namanya 24 jam di rumah karena saya kerja. Makanya saya memberikan dia itu pembantu-pembantu yang memang perempuan semua. Gitu. Kan Niki kuat banget. Kalau kuat banget harus, karena anak saya itu kan bukan satu, anak saya itu ada 3 gitu. Jadi masih ada 2 lagi nih, masih ada 2 lagi yang benar-benar harus diperhatikan. Apalagi yang satu umur 9 tahun, yang satu lagi umur 4 tahun. Yang 9 sama 4 tahun aja saya suruh tidur di kamar masing-masing aja gak mau, maunya tidurnya sama saya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, Kan Niki kamu kuat banget. Iya, saya harus kuat. Kenapa? Karena saya masih punya 2 anak. Dan mudah-mudahan kedua anak saya ini bisa menghargai bagaimana jerih payah orang tuanya, menghidupi mereka, menafkahi mereka, memberikan pendidikan yang begitu baik untuk mereka. Itu aja yang saya selalu doa sama Allah. Nggak ada lebih-lebihnya. Udah itu aja. Gitu.
Dan saya bingung kenapa jadi viral, karena itu anak Nikita Mirzani. Coba itu anak tetangga lu, pasti nggak akan viral. Pasti kalian juga adalah di tetangga, kayak di kampung, di mana, di daerah mana, pasti ada yang seperti itu. Tapi tidak viral, kenapa? Karena mereka bukan public figure. Gitu. Ini karena anak Nikita Mirzani aja, makanya jadi heboh. Coba kalau bukan anak gue, nggak akan ada heboh-hebohnya sama sekali. Biasa anak itu bercermin, memang anak harus bercermin. Nah alhamdulillahnya setelah gue sampai rumah, gue menjadi ibu yang sangat amat baik. Kalau gue di luar, ya gue Nikita Mirzani yang harus bekerja, mencari uang. Kalau udah sampai rumah, kita harus keluarin, kita harus buang semua atribut keartisan. Kita harus jadi seorang ibu kalau udah di rumah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, iya anak itu kan cerminan orang tua. Nah berarti Loli tidak mencerminkan saya dong. Kalau saya di rumah itu kan jadi ibu yang baik. Jadi ibu yang baik, belajar bersama-sama, mencontohkan yang baik-baik. Kalau saya di luar, ya itu saya di luar. Saya kan mencari nafkah. Saya kan mencari nafkah di luar. Gak mungkin dong Nikita Mirzani yang di luar saya bawa ke rumah. Gak mungkin. Gitu. Jadi kalau saya di rumah, ya saya jadi ibu yang baik. Saya gak mau bawa atribut Nikita Mirzani yang kalian kenal huru-hara saya bawa ke rumah. Saya gak mau. Gitu. Kak Fitri gimana? Kak Fitri tadi juga sempat marah karena tadi kan gue sempat telepon Kak Fitri menanyakan itu siapa nomor telepon yang ada di bio itu. Katanya dia kenal sama Kak Fitri dan Kak Fitri udah mengizinkan. Ternyata setelah gue telepon, Kak Fitri tidak mengenal dan tidak pernah tahu dan tidak pernah mengizinkan apapun. Makanya ada feed itu tayang di Instagram saya. Gitu. Mengerti ya netizen? Oh dia nyentuhin telepon. Iya, jadi dia nyantumin telepon CP, contact person. Namanya Giskal ya, apa sih namanya? Namanya siapa ya? Namanya Gracia. Nah, namanya Gracia. Terus tadi gue telepon, gue tanya, itu maksudnya apa naruh CP di situ? Katanya udah minta izin sama Kak Fitri. Terus kenal sama Kak Fitri, ya udah gue telepon Kak Fitri langsung. Kak Fitri ngomong, oh gue nggak kenal sama dia, gue nggak tahu sama dia gitu. Makanya ada feed itu tayang. Kalau taruh di story itu kan 1 kali 24 jam hilang. Kalau di feed kan nggak hilang dan kalian bisa baca kapanpun dan kalian bisa komen apapun gitu. Ya kalau gue sebagai orang tua tunggal sekaligus ayah, ya gue memohon maaf kalau selama gue mendidik anak gue yang nomor 1 ini mungkin masih banyak kekurangan. Mungkin gue tidak bisa menuruti apa yang dia mau. Ya tapi alhamdulillah kalau dia mau melakukan hal positif kayak panahan, kayak berkuda, gue akan selalu support. Malah panahan dia baru jadi junior aja, panahan dia tuh udah sekelas atlet yang udah apa namanya? Atlet yang udah senior, yang udah paling jago. Itu alat panahan dia itu bukan alat panahan senior, tapi bukan alat panahan junior, tapi itu alat panahan senior yang udah jago dalam berpanah dan dia mau dan gue belikan. Pokoknya segala sesuatu yang positif way, gue nggak pernah bilang tidak, tapi gue minta maaf kalau misalkan apa yang dia minta tapi itu tidak baik, gue akan bilang tidak, ya. Panahan aja nggak boleh gimana? Itu panahan itu sampai ke Surabaya. Aduh ini akun fake bener-bener deh. Ini siapa sih ini akun fake ini nih? Ini akun fake ini siapa? Lu lihat feed gue deh, lu lihat feed gue, lu lihat YouTube gue. Kalau nggak boleh panahan, kenapa gue beliin alatnya sampai ratusan juta? Kenapa? Dia nggak boleh ikut panahan lagi gara-gara yang pergi. Oh, kenapa gue anterin dia ikut turnamen sampai Surabaya? Kenapa? Gue jadi bingung, jadi orang tuanya nggak ngerti. Yang orang tuanya tuh gue atau netizen sebetulnya? Yang orang tua itu Nikita Mirzani atau netizen orang tuanya? Kalau yang orang tuanya netizen, ya udah urusin deh tuh anak. Urusin ya, jangan sampai itu anak tidak bisa mengejar mimpinya. Ini gara-gara netizen nih, dia nih sekarang udah Loli itu
tidak siap untuk dibully, tapi dia siap untuk disanjung. Nah, itu tugas kalian tuh. Karena kalian yang sudah menyanjung, akhirnya dia jadi besar kepala. Besar kepala lupa akan daratan. Lupa dari mana dia lahir dan dilahirkan. Gitu ya. Pokoknya gua mah, kalau gua kan memang udah artis, ya udah 15-16 tahun. Udah biasa yang namanya pro dan kontra. Cuman anak ini belum biasa antara pro dan kontra. Di anak ini hanya bisa terima masukan yang menyanjung dia. Kalau tidak menyanjung dia, kalian pasti di DM dimaki. Percaya sama saya. Ya, jadi intinya dari live Instagram ini adalah ya, siapapun yang mengendorse anak saya, siapapun ya, pasti akan rugi. Pertama apa? Setelah kamu kirim uang ke dia, saya akan suruh hapus storynya. Rugi dong pertama. Kedua, saya akan cari tahu kamu ada di mana, ya. Pastinya jualan kamu jadinya merosot. Dah, daripada kalian rugi, mendingan kalian endorse aja tuh influencer. Atau kalau kalian mau bantu aja itu anak-anak yang di panti asuhan, yang bener-bener dari lahir sudah tidak dianggap oleh orang tuanya, yang dari kecil dibuang sama orang tuanya, yang dari kecil udah digebukin sama orang tuanya. Itu aja yang kalian bantu. Ya, itu lebih bermanfaat. Kalian juga bakal dapat pahala. Kalau kalian membantu targetnya salah, pahala nggak dapet, duit habis. Ya, jangan ya. Kalau kalian mau kasihan, banyak tempat-tempat di mana kalian bisa mengasihani anak kecil. Banyak sekali. Ada di daerah Selipi, namanya Yayasan Kanker khusus untuk anak kecil. Datanglah ke sana kalian, datanglah ke sana. Banyak sekali orang-orang yang tidak mampu tapi anaknya kena kanker darah, kena kanker otak, kena kanker usus, kena kanker mata yang membutuhkan banyak sekali uluran tangan kalian. Banyak sekali harus banyak dibantu dengan uang. Ya. Bantulah mereka. Itu baru targetnya pas. Pertama targetnya pas, kedua kalian dapat pahala. Nah, itu jangan kasihan sama anak yang bisa terbang ke luar negeri. Jangan kasihan sama anak yang bisa pakai iPhone 14. Jangan kasihan sama anak yang pakai iPad terbaru yang dikirimin sama miminya pun tidak mengucapkan terima kasih. Ya. Jangan kalian hanya buang waktu. Kalau kalian cuma mau kepo, boleh kepo aja, nggak ada masalah. Tapi jangan pula kalian komen, ya. Karena anak saya ini, dia belum siap untuk dibully. Tapi dia sangat siap dan sangat seneng kalau kalian sanjung. Oke? Ya. Kasihan Loli dikunciin kalau nggak live. Itu kata dia. Ada buktinya? Saya minta bukti. Ada buktinya saya kunciin dia kalau dia nggak mau live? Ada buktinya tidak? Itu kata dia, itu kata anak kecil. Ada buktinya tidak? Kalau ngomong harus ada bukti. Nggak boleh katanya dikunci, katanya kan. Tuh, katanya kalau nggak live nggak dikasih makan. Katanya kan, lu lihat badannya segede apa. Emang masa iya makan angin dia? Coba, kalau ngomong, pakein bukti. Kenapa bisa dikunci? Dijelasin nggak kenapa dikunci? Bukan karena live. Kenapa dia dikunci di kamar? Bukan karena live. Karena dia itu live selalu dibantu sama orang. Bukan karena live. Ya, bukan karena live. Kalau ngomong harus ada bukti. Nanti satu gua kasih buktinya, anak gua yang kasihan. Dia pasti akan kebingungan di sana. Kok Mimi keluarin bukti ini ya?
Lah, kata Loli, kenapa kartu nggak bisa dipakai? Loh, kok tanya saya? Kan kartunya dia yang pegang, isinya juga cuma 900.000, bukan 900 juta. Kok tanya saya? Orang dia aja WhatsApp saya bilang, Mimi, laki itu ngirimin uang 900.000, tolong di accept ya. Udah saya accept. Saya accept kok. Tanya aja sama anaknya. Kenapa nggak bisa dipakai? Ya jangan tanya saya. Kecuali isinya 900 juta, saya freeze. Isinya cuma 900.000, buat apa? Kalian juga kalau misalkan ini juga kalau nanya, toh yang masuk akal aja. Itu bukan kartu kredit kok decline, itu kan kartu debit. Kartu debit itu nggak akan decline. Kalau kartunya diblokir sama saya, nggak mungkin dong uang 55 juta habis. Kayak mana sih? Coba ajarin. Ajarin coba, katanya kan diblokir. Kalau diblokir kok kartu saya bisa habis 55 juta isinya? Diblokir gimana caranya? Coba, netizen yang pinter tolong jawab. Jawab coba. Kalau kata dia katanya diblokir. 900.000-nya nggak bisa keluar. Tapi kok uang yang seharusnya dia bisa pakai untuk 2,5 bulan. Karena saya udah hitung. Soalnya dia makan, minum, pakaian, cuci baju segala macem udah diberesin di sana. 57 juta isinya. Saya udah hitung. Ini pasti awet 2,5 bulan. Hampir 3 bulan lah. Itu di pikiran baik saya ya. Kenapa kurang lebih 3 minggu habis? Kalau diblokir kok bisa keambil itu uang? Coba netizen yang pinter ajarin saya. Kayaknya saya banyak salahnya. Coba ajarin saya. Kalau saya blokir itu kartu yang dipegang dia, kenapa uang 57 juta itu habis? Dan saya pegang rekapannya dari Bank BCA. Coba ajarin saya. Mungkin kalian lebih pinter dibanding saya. Untuk apa saya memblokir kartu yang isinya 900.000? Untuk apa? Kak, ngomong aja berdua, Gih. Untuk apa saya ngomong berdua? Kamu nyuruh-nyuruh saya ngomong aja berdua. Untuk apa? Untuk apa kalau yang dikasih omongan juga tidak bisa menerima? Handphone lo mana sih yang dia terjun itu? Kan gue kirim ke lo. Ya kan cetan lu hilang semua. Kok bisa? Ke restore. Masa? Ya Allah. Kenapa lu restore? Enggak, ke hilang gitu loh, ke ini. Tuh. Gak ada kayak gue WhatsApp nama siapa ya. Gara-gara data yang foto gitu gini kekirimnya banyak, Cong. Coba di sini, di image. Lu kirim ke Batari juga nggak? Kayaknya ya, minta. Coba. Aku aja jadi anaknya Kak Niki. Enggak gue lagi mau konsen sama anak gue yang 2 itu. Anak gue yang 2 itu manis, sweet, penyayang. Tidurnya maunya sama miminya terus. Vicky. Kok lu restore sih, kan banyak data-data gue nyet. Makanya kayak delete gitu loh, Cong. Kok bisa? Nggak tahu, jadi kan kalau di WhatsApp kan suka nge-restore kalau datanya banyak gitu kan. Iya tapi Nggak bisa buka WhatsApp gitu loh. Nah, terus? Nah terus yang datanya pada penuh tuh kehilangin semua. Enggak, gue nggak gitu deh konsepnya. Ya adanya yang ini, Cong. Yang ada polanya. Mana? Mana? Adanya gue di kabinet foto yang ini ya. Foto yang ini nih. Ini ya foto laki yang diginiin. Yang di Polaroid. Dia yang jatuh tak ada lintang ya. Lintang jadi nggak ya? Gue lupa.
Yang berdarah-darah itu mana? Iya, coba bintang kali ya. Ini kan dia nih. Ini bukan. Bukan itu. Kok nggak ada sih? Sini, gua cari. Kayaknya emang bukan deh. Ini yang polisi datang. Iya, yang itu yang jam 3 subuh, Cong. Bukan yang itu. Tari, Mbak Tari nggak ada. Nggak ada. Lintang. Tadi gua cari. Nah itu coba makanya. Bukan, namanya My Little Bro, Cong. Oh, my little bro. Gue save yang lu kirim namanya aja. No. Itu dah. My Nah itu. little bro. Udah nggak? Kayaknya nih gitu ya. Lupa dah. Mana sih? Adanya di handphone gue lengkap anjir. Kok nggak ada sih? Di handphone ini. Adanya di handphone itu. Ya kirimnya dulu lah. Ya malas banget, rajin banget gue kirim lagi gitu. Ya, Batari nggak ada. Tari? Ya gue tadi gue nyari. Oh, Kak Fitri. Ada nggak? Gak, gue kan gak tag tuh nama Kak Fitri waktu kejadian itu. Ya enggak, tapi lo ada kirim-kirim foto nggak? Gak ada gue. Gue bingung sama dia ini benernya. Dia kayaknya dipecat deh, Bo. Jadi polelul. Kok dia nggak tahu sih abusing itu apa? Belum. Pelajarannya belum full kali, Cong. Jadi pelajarannya masih setengah meren. Tapi kalau gue kasih Akademinya. Kalau gue kasih lihat foto itu sih nggak tahu deh. Dah, jadi kalian kalau mau follow dia, follow lah sebanyak-banyaknya. Baca. Kalian follow ya. Ntar kita lihat. Gak lama sih kalau dari doa gua yang setiap malam bersujud sama Allah sih kayaknya gak lama gitu. Emang bener kan Niki narkoboy? Ya. Gue narkoboy. Gue kalau narkoboy udah ditangkap sama Mabes Polri, say. Gue kayaknya target nomor 1 di Indonesia kalau gue narkoboy. Kayaknya ya. Gila-gilanya. Udah pokoknya gue nggak mau ngebuka kejelekan anak gue walaupun banyak banget, tapi sudahlah ya, nanti dapat lagi bahan-bahan, dipotong-potong lagi, dikomen-komenin lagi tuh sama TikTok ada cewek ibu-ibu yang rambutnya bondol, yang hidungnya gini gitu, banyak banget. Tapi gue tuh jadinya jatuhnya tuh jadi kasihan gitu loh, kasihan gitu. Harusnya dia fokus belajar, jadinya dia mainin sosial media terus. Harusnya dia fokus mengejar mimpinya, jadinya dia main sosial media terus, semua dikomen-komenin. Kasian gue jadinya. Kasian. Gue sih percaya anak gue pasti nonton, dia pasti punya akun fake. Gue percaya itu. Katanya kalau udah sukses uangnya mau dikembalikan. Memang bisa. Kalau mau sukses itu ya dari dini tuh udah diperlihatkan. Orang sukses itu tidak akan capek membuat story, main Instagram. Itu orang sukses. Sekali-sekali aja. Sekali-sekali aja. Gimana mau sukses? Orang dari kecilnya udah begitu. Gua sih nggak iniin anak gua ya. Cuman kalau kata dia sesuai tulisannya, kalau udah gede mau kembaliin uang gua kalau udah sukses. Dari usia gini aja udah bikin mumet. Sudah bikin mumet gitu. Kita lihat aja 16, 17, gua megang uang pertama gua itu gua kerja di usia 20. Gua jadi artis usia berapa sih dia? Ya, 18 tahun. Belum, 18 tahun masih sekolah anjir. Dua- Pas punya anak loli 1. 25. Usia 25, 24. 25, 25, 24 itu ya, gua itu udah megang penghasilan masih kecil sih, sekitar seeman lah. Seem itu tuh buat gua udah wow gitu kan, udah wow itu
Itu dari kerja keras itu. 25 gue baru bisa ngasilin duit. Kasihan sama anak tapi nggak mikirin mental anaknya. Lah anaknya sendiri komen terus di storynya. Anaknya sendiri komen, dia mah mentalnya udah mental nggak tahu segala mental yang ada di dunia deh kayaknya. Gue tadinya ya jujur, tadinya gue sedih, tadinya ya dia ya sedih banget gitu. Tapi kesini gitu. Kok ini jadi begini gitu. Tadinya sedih, gue jujur, gue sedih 3 hari waktu itu. Waduh, gue nangis Bombay iya, gue nggak bisa tidur iya. Tapi seiring berjalannya waktu, gue kan orangnya itu mempelajari keadaan, situasi dan kondisi. Gue tuh dulu tuh pengen banget jadi dokter apa tuh yang suka baca pikiran orang tuh. Apa dah namanya dah? Deh duduk sini dulu deh, gue pengen kencing dah. Coba gantiin gue dulu. Aduh. Anjir. Ngomong. Ya ngomong apa anjing? Udah apa sih? Ya biasalah. Kalau berita pasti banyak yang ditambah-tambahkan dan dilebih-lebihkan netizen. Sudah wajar. Kalau aku udah nggak bisa komen karena nggak bisa berkata-kata. Iya, kenapa? Kakaknya kenapa? Tahu nih. Tahu nih, dia perawatan dong. Lu udah perawatan dulu belum? Netizen nyuruh aku mah perawatan mulu di bening. Kamu udah belum? Gratis lagi nggak bayar. Gara-gara mau emak gua sini kan. Tinggal sebut kata kunci emak gua. Bening klinik udah deh. Udah selesai. Bener netizen, Allah ampun. Panjang banget kayak berkisah ini. Kayak baca komik gua. Coba nggak usah live. Mau saya live, mau saya nggak live, itu terserah saya. Mau digoreng, mau direbus, mau dibakar, itu urusan netizen. Ya, saya nggak peduli lagi. Saya sudah tidak peduli. Saya udah nggak peduli. Yang saya peduliin adalah dia harus tetap belajar. Ya, tidak boleh main Instagram sedikit pun. Tidak boleh. Dia mau bilang ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, terserah. Kalau dia punya orang yang katanya baik, yang dipanggil papa, segala macem, itu harusnya itu laki bisa mengkontrol si Loli. Tapi kan itu dibiarin, berarti kan ada unsur sengaja gitu. Nah itu tuh harus dipikirkan tuh, harus ditanggulangi tuh. Kalau nggak boleh jangan suruh jelek-jelekin mantan. Dia aja jelek-jelekin saya, memang ada buktinya saya jelek-jelekin mantan. Coba mana? Kasih lihat buktinya kalau saya suruh dia jelek-jelekin mantan. Kasih lihat. Kasih lihat saya kalau ada buktinya saya nyuruh jelek-jelekin mantan saya. Kasih lihat. Kasih lihat. Kasih lihat. Udah gue mau tidur. Besok mau nge-gym lagi. Nah, buat kalian selamat semuanya. Sudah dapat bahan lagi. Kalau gue sekarang cuman mau fokus jualan produk gue. Tuh produk gue tuh yang laku banyak banget nih. Kasih lihat deh. Kelilingin deh. Kelilingin. Kelilingin yang di plastik semua kelilingin deh. Guys, ini segini. Tuh.
Sono. No. Tuh, udah gini aja lah kita. Dah. Pegang aja lah. Dah, itu ya. Itu produk gue terjual dalam kurung waktu 2,5 jam. Ya, jadi buat kalian netizen, saya doakan semoga yang masih apa? Newcomer jualan produk, saya doakan semoga kalian lancar jaya seperti saya. Ya, jangan sibuk jadi netizen terus. Kita harus mikirin bagaimana ke depan kita hidup. Ya, ini aja saya nih lagi staycation di Hotel Fairmont sudah 4 hari. Tuh. Jadi saya tuh ya orangnya udah nggak peduli lagi. Sekarang dia mau jawab apa, kalau saya mau jawab, saya jawab. Ya, kalau saya jawab itu sesuai fakta yang akurat seperti lagu Nikita Geng ya. Jangan asal ketak-ketik monyet. Itu kan sebetulnya kata-kata yang sangat masuk akal gitu. Nah, netizen itu juga jangan asal ketak-ketik monyet gitu. Karena yang asal ketak-ketik itu monyet. Jadi ketika kalian ingin melawan sesuatu atau mau memberikan kebenaran, berikanlah kebenaran dengan sebenar-benarnya. Kalian itu gampang digiring opini orangnya soalnya gitu. Gampang banget digiring opini. Sekarang logikanya, kalau anak itu disiksa, dikunci atau segala macem, dia kan ada waktu untuk keluar les. Kenapa nggak lapor ke polisi? Itu aja. Dia itu kan ada waktu untuk les. Les dia tuh di luar. Les dia tuh ada 2 yang di luar. Ada 3 yang di luar, sorry. Panahan, les bahasa Inggris, sama les yang di Kemang, apa tuh? Sama bimbel. Bimbel effort yang ada di Kemang. Bahasa Inggris. Ya, dia ada waktu untuk melaporkan saya ke pihak yang berwajib. Kenapa tidak dilakukan? Apalagi kata menurut dia itu sudah keterlaluan. Itu aja logikanya, ya kan? Tapi enggak, dia lebih memilih untuk pergi ke sini, pergi ke situ, berbohong ini, berbohong itu, gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin sekarang anak saya yang pertama ini lagi merasakan bebas-bebasnya tidak ada orang tuanya di dekat dia. Jadi dia mau melakukan apapun, dia tidak ada rasa ketakutan. Tidak ada rasa ketakutan, tapi tunggu one day ketika saya ke sana, saya mau tahu dari mukanya apa yang sudah dia lakukan kepada saya, yang impactnya bisa juga terjadi kepada adik-adiknya. Nanti kita akan lihat gitu. Jadi kalau saya orangnya biarkan dia senang dulu ya. Setelah nanti dia senang, ya sudah, nanti kita akan lihat kelanjutannya seperti apa gitu. Tapi saya tidak menyesal, saya sudah melahirkan dia, membesarkan dia, karena dulu dia anak yang sangat cute, anak yang sangat manis. Kalian kan lihat foto-fotonya. Dari saya belum punya anak nomor 2, nomor 3, bagaimana saya cintanya, bagaimana saya sayangnya. Lah kalau sekarang dia udah 16 tahun, terus cara mendidik saya beda, ya buat saya itu wajar. Itu bukan jadi suatu hal yang tidak wajar gitu. Buat saya, kalau saya lebih memperhatikan anak nomor 2 dan saya sekarang lebih memperhatikan anak nomor 3, buat saya itu hal yang wajar. Karena anak-anak saya yang 2 orang ini masih kecil, kalau dia kan sudah besar katanya gitu. Jadi kalau dia bilang dibeda-bedakan, memang betul dibeda-bedakan, kan dia sudah besar. Kecuali dia masih kecil, masih bisa saya gendong gitu kan, mandi masih saya mandiin, berak masih saya cebokin. Kan ini udah enggak, orang dia sudah akhir balik, ya sudah, mau apa? Masa saya mau ngurus dia seperti saya ngurus Aska dan Arkana? Ya nggak bisa lah. Kalian jangan sama-samain saya sama kalian gitu, nggak bisa. Jemput kah? Jemput? Nggak mau, saya nggak mau jemput, nggak mau. Biar aja nanti suatu saat dia pulang sendiri. London itu juga negara yang semuanya nggak, aduh. Terakhir teman saya
Deddy Kobuzer. Deddy Kobuzer. Tanya Deddy Kobuzer. Dia kecopetan di London. Gitu. Jadi kalau saya tuh suka negara tuh Eropa tetap. Yuk, Swiss, Lake Como, Itali, Paris tempat saya belanja. Terus Amsterdam kalau saya mau party-party gitu. Udah ya guys, saya mau tidur dulu. Terima kasih terima kasih udah ngasih tahu ada story ini, story itu segala macem. Terima kasih banyak ya. Terus terima kasih juga udah nasihatin saya, walaupun saya tahu kalian juga hidupnya nggak bener-bener banget. Walaupun saya tahu juga kalian pasti juga punya anak yang lebih parah dari anak saya gitu kan. Tapi yang namanya netizen tetap ya pengen terlihatnya benar terus, nggak mau disalahin. Pokoknya kalian paling the best ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sama orang-orang tua di luar sana. Biarkan ini menjadi masalah saya, biarkan ini terjadi sama saya aja. Gitu ya. Terima kasih banyak. Terus buat anak saya yang lagi sekolah jauh di sana, jangan kamu terlalu sering main Instagram menjelaskan A, B, C, D, E. Jangan, karena kamu di Jakarta aja, kalau orang-orang yang kenal kamu itu udah geleng-geleng kepala. Kamu itu pinter sayang memutarbalikkan fakta. Tapi makanya mudah-mudahan kamu bisa jadi penulis kalau Mimi berharap. Soalnya imajinasi kamu itu seperti anak usia 40 tahun gitu. Jadi kalau bisa kamu jadi penulis sayang. Kalau nggak penulis jadi sutradara deh. Itu mungkin lebih baik gitu. Karena apa yang tidak terjadi kamu bisa bikin itu seperti terjadi gitu. Ya pokoknya Meme doain kamu cepet kembali seperti Loli pada usia 11 tahun gitu. Semoga kamu juga di sana sehat-sehat terus, belajar yang rajin gitu. Terus apa lagi ya? Jangan boros-boros. Karena apa sih yang dibelanjain sama anak SMA kelas 1? Jangan boros-boros, kan tahu cari uang itu sulit ya. Ya udah, mudah-mudahan kalian happy dengan penjelasan saya, dan mudah-mudahan dari sini kalian bisa dapat rezeki. Yang saya minta satu, jangan dipotong-potong live-nya ini. Kadang-kadang suka dipotong-potong terus dikomenin sama yang di TikTok itu tuh, aduh. Sebetulnya nggak apa-apa juga sih, resiko public figure ya. Cuman sebel aja kalau ada potongan-potongan begitu tuh ya. Ya udahlah kalau begitu. Selamat malam, selamat istirahat.